Masya Allah, tabarakallah. Sampai suami saya berulang kali tanya Mbak Mel, dapat uang dari mana, Nduk? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah dan nikmati setiap sholawat, dan jangan pernah lelah sholawat. Yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa hubungin admin, ini nomor adminnya, atau teman-teman bisa klik aja linknya di deskripsi box di bawah ya. Dan buat teman-teman yang punya kisah keajaiban sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau bingung cara kirimnya gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni, atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik, itu sudah terkirim. Nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan. Gampang kan? Dan teman-teman langsung aja ya kita bacain testimoninya. Ini dari Mbak Meita di Lumajang. Halo Mbak Meita, salam kenal ya. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Semoga Mbak Mel selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nama saya Meita, saya IRT, tinggal di sebuah rumah kontrakan di daerah Lumajang. Untuk kebutuhan sehari-hari saya mengandalkan gaji dari suami. Tak terasa anak sudah kelas 6, mau masuk SMP, tapi rumah kami masih ngontrak. Sedih rasanya, pengen banget punya rumah Mbak Mel. Sejak beberapa bulan yang lalu, saya nyimak terus video-videonya Mbak Mel. Pelan-pelan saya berusaha memperbaiki diri, memperbaiki ibadah wajib, sholat sunnah duha, tahajud, dan mulai mengamalkan sholawat Jibril. Karena saat itu yang paling hits di video Mbak Mel sholawat Jibril ya, pada waktu dulu sholawat Jibril kita ya mainannya, ciela mainannya. Alhamdulillah Mbak Mel ada titik terang. Saya diminta kakak saya untuk merenovasi rumah orang tua saya di tanah kelahiran saya di Madiun, dan alhamdulillah tanah itu juga sudah sertifikat atas nama saya Mbak Mel. Berbekal uang 18 juta di ATM, saya nekat mau buat pondasi saja, istilahnya nyicil. Nanti kalau punya uang lagi lanjut buat bangunannya gitu Mbak Mel. Pamitnya ke suami, paling-paling buat pondasi semingguan selesai ya. Kemudian saya berangkat, anak saya titipkan ke suami Mbak Mel. Dan suami saya hanya menyiapkan model rumah yang rencana mau dibikin pondasi. Selebihnya suami saya hanya monitor bangunan melalui HP saja. Bismillah Mbak Mel, sesampai di Madiun, langsung koordinasi sama kepala tukang bangunan. Bawa pekerja yang bantu-bantu, material, semua kebutuhan bahan bangunan, makan, minum, dan lain-lain saya pasrah terima bersih, saya hanya mengawasi saja. Alhamdulillah Mbak Mel, bangunan yang lama akhirnya dibongkar, kayu-kayu dari bangunan tua yang sekiranya masih bagus dipilah-pilah, mungkin masih bisa digunakan lagi. Dan selama itu saya tetap ngencengin sholawat, tetap tahajud, tidak pernah putus. Masya Allah, tabarakallah Mbak Mel, apa yang terjadi? Niat awal rencana hanya buat pondasi saja. Tiba-tiba pondasi rumah itu selesai dan berlanjut ke bangunan Mbak Mel. Pasang tiang, pasang tembok, pasang genteng, kusen-kusennya. Tiba-tiba rumah itu berdiri kokoh Mbak Mel. Saya hampir nggak percaya. Ya Allah, aku jadi terharu nih kan. Uang di ATM itu kok nggak habis-habis. Dan memang iya, saya hanya mengambil uang di ATM itu hanya seperlunya saja. Kalau pas totalan mau gaji tukang mingguan. Dan tak terasa sudah hampir sebulan saya ada di Madiun Mbak Mel. Saya baru ngeh ketika anak saya nangis bilang kangen mau nyusul karena nggak pernah ditinggal lama. Dan suami saya akhirnya nyusul ke Madiun dengan anak saya Mbak Mel. Dia hampir tidak percaya. Masa iya uang 18 juta bisa bangun rumah sampai berdiri dengan 2 tukang dan 5 orang kuli bangunan. Ukuran bangunan 8 x 9. Wah, Masya Allah tuh gede loh teman-teman.
ya. Masya Allah, tabarakallah. Sampai suami saya berulang kali tanya Mbak Mel, dapat uang dari mana, Nduk? Sebutan orang Madiun. Apa ada donatur yang bantuin gitu, Mbak Mel? Agak-agak curiga, jangan-jangan saya punya hutang atau dari mana? Secara saya sudah nggak punya orang tua, adik dan kakak juga pas-pasan. Ya akhirnya saya jelasin, Mbak Mel, itu asli uang tabungan yang ayah kasih, setiap bulan dikumpulin. Tapi seingat saya hanya 18 juta. Alhamdulillah Allah lancarkan, Allah mudahkan, Allah cukupkan. Masya Allah. Alhamdulillah suami saya mengerti dan mengucap syukur, Mbak Mel. Oh iya Mbak Mel, dari mulai buat pondasi sampai rumah berdiri, Allah juga mengirimkan saudara yang baik, tetangga yang baik, para tukang dan pekerja yang baik, yang kompak, sehingga semuanya lancar. Keajaiban tahajud dan sholawat bener-bener saya rasakan. Tak henti-hentinya saya mengucapkan syukur alhamdulillah atas segala nikmat Allah. Dan kami masih punya harapan, Mbak Mel, untuk bisa bikin dapur, teras, taman, sehingga keluarga kecil kami merasa nyaman berada di rumah kami. Impian kami, rumahku, syurgaku. Terima kasih Mbak Mel selalu menyemangati kami dan memberi inspirasi. Saya selalu Mbak Mel, sampai jumpa dengan testi-testi dari kami yang lain. Semoga bisa menyemangati teman-teman juga. Wassalam. Masya Allah ya, sama-sama Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi kisah dari Mbak Meita di Lumajang. Mbak Meita kepengen banget punya rumah teman-teman. Anaknya tahu-tahu udah gede aja, udah kelas 6 SD, udah mau masuk SMP, tapi belum punya rumah, masih ngontrak di Lumajang, pengen banget. Mbak Meita ini udah rajin sholawatan teman-teman, udah istiqomah sholawatan lah ya, sama tahajud. Tiba-tiba lagi kepengen punya rumah, Allah denger doanya yang ada di hatinya ya. Tahu-tahu kakaknya Mbak Meita bilang, Mei, kamu bangun tuh rumah orang tua, kamu renov dong gitu kan. Jadi ada warisan rumah orang tua udah atas nama, sertifikat udah atas nama Mbak Meita. Tapi Mbak Meita cuma punya tabungan 18 juta. Itu hasil tabungan dari uang yang tiap bulan dikasih sama suami, dikumpulin. Ih, keren banget ya, bisa nabung gitu ya, keren loh Mbaknya loh. Bisa sampai punya 18 juta. Ya udah deh, bikin pondasi dulu, nyicil dulu. Akhirnya izin ke suami, Pak, aku izin ya ke Madiun ya, dari ada uang 18 juta, aku buat pondasi dulu aja deh gitu. Ya udah diizinin. Pergi dah tuh seminggu rencananya. Tapi Masya Allah teman-teman ya, itu kan masih ada bangunannya, dirobohin bangunannya, dipilah-pilah tuh, mana yang masih bisa kepake dipakai lah bahan-bahan bangunannya. Kemudian ada tukangnya 2, kuli bangunannya ada 5 ya. Nggak berasa ya, mbaknya tetap sholawatan, cuman mbaknya nggak bilang sholawat apa di sini ya, sholawat apapun sama aja ya teman-teman. Mbaknya istiqomah baca sholawat dan dan sholat tahajud setiap hari. Oh ya, tadi mbaknya baca sholawat Jibril katanya, karena pada saat itu di YouTube aku lagi banyak yang ngebahas sholawat Jibril. Pada saat itu belum munjiat ya teman-teman ya, masih banyak ke sholawat Jibril. Mbaknya baca sholawat Jibril sambil tahajud setiap malam, berdoa semoga dilancarkan, dimudahkan dalam merenovasi rumah orang tua ini nih, yang cuma niatnya bikin pondasi. Tapi Masya Allah tidak terasa, tahu-tahu udah sebulan mbaknya. Dan mbaknya baru sadar kalau dia udah sebulan ada di Madiun karena anaknya nelpon nangis, kok lama banget. Oh iya juga ya, kan niatnya seminggu, tahu-tahu sebulan. Dan tak terasa juga, tahu-tahu dari mulai niatnya pondasi kok jadi rumah. Jadi rumah megah kok, jadi rumah yang bagus gitu loh, dengan ukuran 8x9, lumayan luas ya teman-teman ya. Kok jadi, kok tahu-tahu pasang genteng, kok tahu-tahu pasang ini, tahu-tahu pasang itu lah, kok jadi rumahnya. Padahal duit di tabungan cuma 18 juta. Bingung tuh mbaknya tuh dari mana, nggak ngerti dah. Karena memang mbaknya kalau ngambil duit itu nggak langsung semua 18, tapi dia ngambil per minggu, mau bayar tukang baru ngambil, mau bayar tukang baru ngambil lagi, mau dibutuhin beli apa ngambil gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu duit kok kagak habis-habis gitu loh teman-teman. Akhirnya suami nyusul sama anaknya ke Madiun, karena nih istrinya kagak pulang-pulang nih, udah sebulan, nyanyinya seminggu ya. Pas nyusul kaget suaminya, sampai berucap syukur sekaligus curiga. Ini duitnya dari mana? Kagak ngutang kan? Atau ada investor gitu kan? Enggak, sama sekali enggak gitu, nggak ngerti juga. Dan Masya Allah, nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah. Cuman ngadu sama Allah, kencengin ikhtiar langit. Masya Allah. Ikhtiar bumi apa? Mbaknya rajin nabung. Ikhtiar langitnya, mbaknya rajin ibadah. Tuh Masya Allah kan. Akhirnya jadilah rumahnya. Yang kata mbaknya, rumahku, syurgaku. Masya Allah. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah.
Kalau teman-teman sekarang kepengen ya kapan sih aku punya rumah, ya makanya ikhtiar langitnya dimaksimalin, ikhtiar buminya dimaksimalin ya. Berarti teman-teman harus selalu semangat, harus paksa karena memang karena emang iman kita naik turun dan harus kita paksa. Tapi insya Allah kalau kita nggak pernah lepas dari sholawat, kita nggak bakalan nggak bakalan jauh-jauh banget ya dari ibadah, bakalan ibadah terus nggak bakalan lupa deh. Ya, jadi bentengi diri kita dengan sholawat. Meskipun sholawatnya sholawat pendek seperti yang dibaca sama Mbak Mita, Shollallahu ala Muhammad, sholawat Jibril. Ya teman-teman, jadi semangat ya baca sholawat, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Sambil aktivitas nggak apa-apa, kalau teman-teman sibuk, teman-teman kerja, apalagi teman-teman yang kerjanya di lapangan, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad, Shollallahu ala Muhammad. Terusin begitu ya. Jangan ditungguin kalau bisa. Mana nih, udah sholawatan nih, mana nih, kok gak dikabul-kabulin doa? Kalau bisa jangan begitu teman-teman. Ya kita introspeksi diri, ingat segala kesalahan kita, ingat segala kehilapan kita. Kita terus berharap kita niatinnya minta ampunan Allah aja deh. Ya, Shollallahu ala Muhammad langsung kehapus 10 dosa. Berarti kalau 1000 sholawat kita baca dalam sehari, 10.000 dosa kita kehapus. Lumayan kan? Semakin banyak dosa kita terhapus, semakin cepat doa kita terkabul. Itu tuh rumusnya. Ingat teman-teman. Kenapa doa kita kadang-kadang lama dikabulinnya? Salah satunya adalah mungkin dosa kita masih banyak. Karena dosa itu menjadi penyebab doa kita jadi terhalang, itu dosa. Maka aku bilang sholawatannya kejar ampunan Allah. Wah, kalau semakin banyak juga dosa dihapus. Iya, makanya sebanyak-banyaknya. Kita udah baca sholawat aja nih kehapus. Ada aja kita yang bikin salah. Ya tiba-tiba kita malas sholat, ya kan? Tiba-tiba kita juga ninggalin sholat. Nauzubillah, jangan sampai ya. Nah, tiba-tiba juga nih kita lagi anteng-anteng sholat udah, ngaji udah, tiba-tiba gibah. Itu tuh salah satunya aku juga sih. Ada aja ya. Kayaknya kalau gibah tuh enak gitu ya. Apalagi kalau kita punya orang yang ngeselin gitu ya. Ada kita punya teman ngeselin, kan pengennya cerita gitu ke teman kita atau ke saudara kita. Sebel banget sama dia. Lah itu kan dosa juga. Tapi susah, pelan-pelan. Bismillah ya, pelan-pelan ya. Oke deh teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Dahsyat banget ya, 18 juta bisa bangun rumah bagus. Harusnya sih kita minta foto rumahnya ya, sama banyak aku lupa sih ya. Jadi teman-teman, kita doakan semoga Mbak Mita lancar terus rezekinya. Tadi katanya belum bangun dapur sih ya, dapur sama teras. Mudah-mudahan teras dan dapur bisa segera direnov, bisa jadi bener-bener sempurna rumahnya, sekalian ke pagar-pagarnya ya, amin. Sekalian ke isinya dong ya, ada mobilnya, ada motornya, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Dan semoga teman-teman yang pada kepengen punya rumah bisa segera punya rumah, amin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga bermanfaat testimoni kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.